selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi bersama channel Sang Kemas. Pemirsa selamat malam. Pada malam hari ini Sang Kemas hadir buat kita semua. Malam hari ini kita ditemani oleh Bapak Abdullah Mas Apa, dan beliau ini berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Malam hari ini beliau hadir di kota kita Jambi, khususnya kota Jambi, dan dalam rangka acara kepartaian dari partai apa? Pak Abdullah. Demokrat ya, dalam rangka pelantikan pengurus DPD IMBI Provinsi Jambi. Selain melantik pengurus IMDI Provinsi Jambi, beliau juga sebagai pengurus Partai Demokrat. Itu di bagian apa, Pak? Sebagai sekretaris Ladiklat di DPP Partai Demokrat. Tadi baru habis melatih pengurus DPD. Setelah pelantikan saya memberikan materi pelatihan kepengurusan kepada pengurus DPD IMDI di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, tadi ini dengan santai kami jalan-jalan ke daerah Sipin atau daerah Mayang. Di sana kita makan ikan bakar. Gimana ikan bakarnya, Bos? Alhamdulillah ya, perjalanan tadi sempat melihat cendera mata dari Jambi, belanja. Ini apa ini namanya? Itu namanya apa? Coba tebak dulu. Penutup kepala ini Ya. bagus sekali ya. Saya kayak merasa kayak Sultan Jambi. Iya, kayak Sultan Jambi Lalu ya. belanja oleh-oleh kain batik Jambi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan makan ikan bakar. Ya. Bagi saya Jambi, tadi saya sampaikan di materi, saya bilang Jambi kaya-kaya. Saya merasa kayaknya Tuhan tidak adil. Harusnya saya dilahirkan di Jambi lah kira-kira. Oh ya, bagus. Karena begitu kayanya Jambi ini. Baik. Bincang-bincang malam hari ini kita tidak menyerempet lain-lain. Kita cuma cerita ringan, ngobrol bareng dengan kopi khas Jambi. Jambi. Oh, kopi hitamnya ya. Sini kita juga kopi hitam disuguhkan. Malam hari ini kita ingin menanyakan sesuatu hal kepada panggilannya siapa ini? Panggilannya Abdullah. Abdullah ya, nama yang bagus sekali ya. Dulu ada perjalanan karirnya sebelum ke daerah Jakarta itu dulu sebagai apa? Sebagai motivasi ini untuk bagi kawan-kawan. Ya. Saya dulu berkarir di daerah ya, di partai, di DPC Alor, lalu kemudian menjadi pengurus DPD di Provinsi NTT, dipercayakan waktu itu sebagai wakil BPOKK, dan kemudian ikut di pendidikan Akademi Demokrat yang digelar oleh DPP yang dikomandanin oleh AHY. Oh ya. Kemudian sekolah selama 1 tahun, dan saya dipercayakan sebagai lulusan terbaik di akademi itu, dan kemudian AHY menarik saya ke DPP untuk jadi pengurus DPP, dan saya dikasih kepercayaan oleh Ketum AHY sebagai sekretaris badan Diklat dan di DPP. Iya. Dulu pernah juga bekerja di swasta ya waktu Ya. sebelum di DPP ini. Sebelum ke DPP waktu itu di 2010 sampai 2014 itu saya bekerja di BUMD, yaitu PDAM waktu itu sebagai Kepala Subbagian Pengawasan Teknik dan Perawatan. Lalu kemudian saya mengundurkan diri ikut politik 2014, masih gagal di politik, ya saya terjun di pendamping desa waktu itu sebagai tenaga ahli pendamping desa, ditempatkan di beberapa kabupaten. 2019 saya mengundurkan diri lagi, terjun lagi di politik, ya masih belum ya nasib, saya dipercayakan ke DPP lah kira-kira. Iya. Dalam perjalanannya di DPP Demokrat sudah berapa provinsi yang sudah dikunjungi rekan Abdullah? Ya
Ya sudah beberapa provinsi ya. Kemarin saya dipercayakan oleh ketum untuk turun di NTB, Satgas Pilkada di NTB, lalu kemudian di beberapa daerah lain. Kini saya hadir di Provinsi Jambi ya, dalam rangka memberikan pendidikan pelatihan kepada kader-kader baru yang baru dilantik tadi sore. Ya. Apa penilaian terhadap AHY sebagai sosok masa depan menurut rekan Abdullah? AHY ini bagi saya ini mutiara bangsa ya, karena beliau masih muda, calon pemimpin masa depan. Yang saya melihat ini beliau punya karismatik, orangnya cerdas ya. Bahwa pemimpin Indonesia ke depan itu ya kita butuh sosok seperti AHY lah kira-kira ya. Memang banyak calon-calon pemimpin kita masa depan ya. Tetapi yang tegas, kuat, cerdas, kewibawaannya anak muda, apalagi sekarang ini ke depan ini kan kita Indonesia ini kan mengalami ini untuk pemilih milenial ya, demografi Indonesia ini kan lebih banyak, sekitar 60 sampai 70% itu kan pemuda. Ya. Nah inilah yang kita ini bahwa harapan anak muda ke depan ya calon-calon pemimpin ke depan ya anak muda lah, jangan lagi yang orang tua lah. Ya. Ya, sekarang dalam polling sementara ini menempatkan AHY pada posisi nomor 4 ya. Untuk elektabilitas calon presiden ya, kalau kita bicara nyerempet sedikit ya dari hasil survei dari semua lembaga survei, itu AHY itu masuk posisi 5 besar 6 besar ya untuk calon presiden, padahal beliau ini ya berada di luar pemerintahan. Ya. Jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya, itu adalah pejabat-pejabat negara, ya, baik itu menteri, baik itu DPR, baik itu gubernur. Ya. Sedangkan AHY ini hanya murni sebagai anak muda dan ketua partai. Ya. Ya, kalau dari sisi elektabilitas dari sisi ketua partai maka dia 2 besar setelah Prabowo. Ya. Tapi kalau dari sisi anak muda atau dari ini maka beliau pada posisi ranking pertama. Ya. Ya, harapan ke depan anak-anak muda ini mayoriti itu menginginkan ke depan pemimpin Indonesia butuh pemimpin muda. Iya. Sehingga ya kita prediksi ke depan ya pasti calon-calon itu ya anak-anak muda lahir dari Iya. anak muda. Ya, semoga harapan rekan Abdullah ini bisa terwujud. Amin. Iya, mudah-mudahan ada pemimpin muda selain ada Ridwan Kamil, ada Ganjar, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ya AHY, ada Sandiaga. Iya. Mereka itulah yang akan menjadi pemimpin Indonesia ini ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa terpilih pemimpin-pemimpin muda untuk Indonesia 2024 ya. 2024. Iya. Kemudian menurut rekan Abdullah, Indonesia ini kan negara yang saat ini dalam proses pembangunan. Ke depan itu apakah infrastruktur itu masih prioritas untuk pembangunan kira-kira ke depan? Politik pembangunan infrastruktur ini ya sebenarnya dari tahun 64 itu udah dikritisi oleh World Bank. Ya. Bahwa membangun infrastruktur itu tidak menjamin rakyat itu sejahtera. Iya. Itu hanya program gagah-gagahan ya. Ya. Yang sebenarnya hanya menghabiskan anggaran. Iya. Karena rakyat itu tidak lebih banyak itu tidak terlalu membutuhkan itu. Itu hanya untuk pembangunan yang menggagah kota ya, menghabiskan anggaran, namun ekonomi rakyat tidak bisa terbangun. Contoh misalkan banyak tol yang dibangun hari ini dengan puluhan triliun ya, tapi tidak bisa mendongkrak ekonomi daerah di mana tol itu dibangun. Begitu juga banyak juga infrastruktur lainnya, contoh bandara yang kemudian dibangun juga terakhir tidak bisa dipakai. Iya.
cobalah uang itu digunakan untuk mendongkrak ekonomi rakyat. Contoh, pemberdayaan ekonomi, misalkan diturunkan untuk kelompok-kelompok usaha masyarakat. Ya. Ya. Contoh KUBE atau KUR untuk tambahan modal usaha masyarakat untuk menggerakkan UKM yang ada di daerah-daerah. Ya. Maka ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dan rakyat bisa hidup lebih baik. Ya, kalau kita lihat pemerintah saat ini kan banyak pembangunan seperti tol, infrastruktur lain-lainnya. Yang mana kalau kita lihat sekali bahwa tol itu tidak semua rakyat bisa lewat situ. Itu menengah ke atas, orang yang punya mobil dan lain-lain. Kemudian apa dampak terhadap ekonomi juga tidak menyentuh langsung, kecuali jalan-jalan negara yang bisa dilalui oleh masyarakat untuk mengangkut hasil tani dan lain-lain, ya kan? Nah, apakah ya ini bolehlah mungkin disampaikan. Indonesia ini visi untuk pendidikan. Nah, misalkan rakyat ini dibiayai untuk beasiswa, kemudian pelatihan-pelatihan itu kan lebih menyentuh. Apakah ini menjadi masukan juga bagi rekan Abdullah? Oke. Visi kami kalau di Demokrat itu sebenarnya kami lebih mengutamakan sumber daya manusia. Ya. Jadi pendidikan manusianya itu yang kita utamakan. Ya. Kalau semua ini bisa berjalan dengan baik, kalau SDM-nya sudah baik. Ya. Bagaimana kita mau bangun infrastruktur yang megah gagah kalau SDM mereka masih belum bisa menikmati? Iya, iya. Itu kelemahan. Makanya kalau kami di Demokrat itu dari 10 programnya AHY, kami mengedepankan yang paling pertama dikembangkan, didorong itu adalah sumber daya manusia. Iya. Semua infrastruktur, semua perekonomian apa segala macam itu akan terbangun dengan baik, akan dikembangkan dengan baik kalau sumber daya manusianya itu baik. Iya. Makanya kami lebih mengedepankan SDM-nya. Jadi kalau ke depan misalkan kami dipercayakan jadi partai yang pemenang rakyat, ya, dipercayakan rakyat untuk Partai Demokrat ini, maka poin pertama yang akan kita kembangkan adalah sumber daya manusia, pendidikan. Iya. Itu yang kita kembangkan. Baik, itu mungkin ide-ide yang bagus sekali kita dengarkan. Mungkin ini Pak Abdullah ini ada cita-cita mau calon anggota dewan ini, baik kabupaten, provinsi atau juga DPR RI, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi wakil rakyat yang memang bercita-cita untuk memajukan daerah dan mewakili suara rakyat. Pemirsa, kita dengar lagi kira-kira apa harapan rekan Abdullah ini untuk generasi muda ke depan, kira-kira supaya generasi muda lebih bermanfaat untuk hidupnya di depan. Bagi saya itu ya, mudah itu adalah kekuatan, seperti spiritnya AHY ya. Ya. Mudah adalah kekuatan. Mudah itu bukan seperti yang dipikirkan oleh banyak kalangan bahwa kurang berpengalaman, ya, tidak mampu dan lain-lain, ya. Muda ini sebenarnya, anak muda ini sebenarnya hanya kurangnya tidak diberikan kesempatan saja. Coba kalau dikasih kesempatan, insya Allah pasti anak muda ini mampu membuktikan. Itu pertama. Kedua, anak muda tidak boleh alergi dengan politik. Kenapa kepentingan anak muda hari ini tidak terakomodir? Karena kita jauh dari politik. Kita tahu bahwa semua jenis kebijakan pemerintah dan lain-lain ini hanya bisa dihasilkan, diputuskan di politik, tidak ada di tempat lain. Jadi kalau kita tidak terjunkan diri di dalam politik, apalagi kita alergi dengan politik, ya kepentingan anak muda tidak bisa terakomodir. Oleh karena itu kalau kami fokus untuk bisa menjadi partai, menjadi ini untuk jembatan buat anak muda. Ya. Bagus sekali, support buat yang muda-muda, jangan alergi terhadap politik dan masuklah ke dalam politik supaya bisa ide-ide muda bisa tersalurkan di kancah politik. Ada lagi yang perlu disampaikan? Saya hanya pesan bahwa anak muda jangan melek dengan politik. Mari kita sama-sama kembangkan seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di semua profesi untuk membangun masa depan kita sendiri
Dan hanya kita lah yang memutuskan masa depan kita, tidak ada orang lain yang memutuskan masa depan kita. Baik, terima kasih. Dan itu wawancara singkat kita dengan saudara Abdullah Apa dari Nusa Tenggara Tenggara Timur. Timur. Salam dari Jambi. Jambi. Ya. Terima kasih.